Hari ini adalah hari yang baru. Hari yang berbeda dengan yang telah lalu. Berbeda karena jalan yang aku lalui tidak pernah sama. Berbeda karena wajah yang aku temui tidak pernah sama. Berbeda karena saat makan siangku yang tertunda tidak pernah sama. Tapi satu hal yang membuat aku tetap setia. Tuhanku adalah Tuhan yang sama, yang tetap menyertaiku di tiap langkahku dan di tiap jalan yang aku lalui. Aku memang tidak pernah tahu kapan masa sukar ini akan berlalu. Aku hanya mencoba bertahan dan terus berjuang, bermodalkan asa dan penyertaan Tuhan yang mengiringi irama hidupku. Tidak terasa, pandemi ini sudah berlangsung hampir 6 bulan, dan tentunya pandemi ini memberikan dampak bagi banyak orang. Baik itu yang orang-orang yang bertahan, berjuang, yang kolaps atau mungkin bahkan bersukacita atas situasi ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kabar saya baik, walaupun saya rasakan berat. Beratnya di mana ya? Itu orderan sepi seperti itu. Puji Tuhan, Pak, keadaan saya sekarang itu dalam keadaan yang baik. Terlebih saya masih dalam kondisi yang sehat. Dalam situasi sukar saat ini, tentu sebagai manusia ada rasa cemas. Kalau boleh tahu, apa yang Anda cemaskan saat ini? Sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, yang saat ini saya cemaskan adalah sebuah resiko besar untuk penularan dari virus COVID-19 ini. Ya, yang saya cemaskan memang banyak sebenarnya ya. Memang yang pertama itu orderan pasti sepi, kemudian takut tertular, pendapatan menurun, nggak pasti. Banyak sekali sih sebenarnya. Bagaimana besok itu saya juga nggak tahu. Apa yang terjadi besok, apa yang saya dapatkan besok juga saya nggak tahu. Hari ini dapat mungkin sekian, besok apakah dapat, itu saya juga cemas seperti itu. Kira-kira bagaimana upaya Anda menjaga semangat dalam memberikan persembahan yang terbaik? Bersyukur, Pak. Karena apa? Karena selama ini saya merasakan kasih setia Tuhan. Walaupun saat pandemi seperti ini, walaupun orderan sepi, tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan, kecukupan. Walaupun saya tidak merasa kurang terlalu lah gitu, nggak terlalu berkurang. Nah, itulah dimana Tuhan menyatakan pada saya bahwa kasih-Nya begitu besar kepada saya. Untuk itulah saya tetap bersyukur. Itu yang saya lakukan. Salah satu upayanya adalah bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai saat ini saya masih dalam kondisi sehat. Walaupun dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami sebagai tenaga kesehatan itu beresiko tinggi, kami tetap semangat. Terlebih dengan rasa syukur itu merupakan wujud nyata daripada iman kita. Dengan rasa syukur itu juga merupakan salah satu cara untuk membangun pribadi saya secara pribadi dengan Tuhan dalam menghadapi kondisi yang seperti ini.
Dan saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu akan selalu menyertai dan menolong dalam setiap apa yang kita lakukan, dan selalu mencukupkan dalam kehidupan kita ketika kita bisa bersyukur. Tidak pernah aku lewatkan satu hari pun tanpa mengingat kasih Tuhan. Aku tahu berkat dari Tuhan akan selalu ada bagiku, serta sudah ditetapkannya dari semula. Maka sudah selayaknya aku berikan yang terbaik bagi Tuhanku. Ini adalah tentang aku dan Tuhan. Ini adalah wujud kesaksianku bahwa kasih pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupku dan masih berlangsung dengan indah sampai dengan saat ini. Aku memang tidak akan pernah tahu warna hari esok. Hartaku yang sejati adalah imanku. Iman yang tertuju pada Tuhan. Iman yang percaya akan kasih dan penyertaan Tuhan. Selamat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah keluarga. Dan malam hari ini kita akan persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus Oikumene. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengawali ibadah keluarga malam hari ini dengan kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Ibadah keluarga persiapan perjamuan kudus Oikumene pada malam hari ini kami lakukan di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa tercurah atas kita umat yang dikasihinya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama memuji dari KPJ 71, kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Sumyak sang puja yakti Allah Maha Kuasa Dewa kula kya sumyak sang puja yakti Allah Maha Kuasa. Tresnan paduka ingubanken Sang Kristus kang putra sinang sara sedo tedan neraka mrih manungsa pasuki saminya Sumyak sang puja yakti Allah Maha Kuasa Dewa kula kya sumyak sang puja yakti Allah Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan perjamuan kudus Oikumene ini kita semua menyadari bahwa kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan, kita pernah berbuat dosa dan seringkali apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan malam hari ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan dari Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai kita dan memperbaharui hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari sebagai manusia, kami memiliki banyak sekali keterbatasan,
Kami menyadari kami manusia penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Dan kami juga menyadari bahwa apa yang seringkali kami lakukan, apa yang seringkali kami perkatakan, bisa membawa kami jatuh di dalam dosa. Ya Tuhan, malam hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Perbaharui hidup kami, tuntun kami Tuhan, agar hidup kami senantiasa ada dalam jalan tuntunan Tuhan, agar apapun yang akan kami lakukan, kami perbuat, kami perkatakan, senantiasa boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya hidup kami, hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami memohon pengampunan dari Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi 197. Sampun siaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud namung Gusti marang ngabiyantara sapunika. Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka. Kawula cumawis ing manah samekta ing kati. Sabda paduka datane saking mula buka ugi sapunika kawasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula mana kula sampun siaga nampi sabda mulya. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama merenungkan dan menggumuli kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa, mohon pimpinan dari Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersama-sama akan membaca, merenungkan, dan menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terangi dalam setiap hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang akan kami dengar, kami renungkan bersama-sama, memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami, agar kami memperoleh kelegaan lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, penuhi dengan hikmat dan kuasa-Mu, agar yang kami sampaikan pada malam hari ini, semua bukan karena kekuatan kami, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun, menyertai dan memampukan kami, agar setiap firman-firman-Mu
membawa kekuatan, pengharapan, dan pencerahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam surat Galatia, yaitu di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua saja. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua yang begini bunyinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan yang selalu mengasihi Tuhan, malam hari ini renungan saya beri judul Bersama Menanggung Beban. Bersama menanggung beban ini rasanya sangat berat. Tema ini rasanya sangat berat. Bersama menanggung beban. Tetapi itulah yang kita rasakan bersama saat ini Bapak Ibu, bahwa sudah 6 bulan lebih kita mengalami yang namanya pandemi. Dan pandemi ini benar-benar memporak-porandakan kehidupan manusia di seluruh dunia ini. Penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan konflik, penuh dengan kriminalitas, penuh dengan segala persoalan-persoalan yang terjadi dan yang dihadapi oleh semua orang pada saat ini. Benar-benar saat ini kita hidup di dalam masa-masa krisis. Kita sekarang hidup pada masa multi-krisis. Tidak hanya krisis masalah jasmani, tetapi juga krisis secara rohani atau imani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sekarang ini yang kita rasakan adalah banyak orang merasakan tentang ketakutan, ketidakpastian dalam hidup, ketidakpercayaan satu dengan yang lain, keputusasaan, ketakutan, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi. Setiap hari rasa-rasanya kita selalu mendengar orang selalu mengeluh. Setiap hari kita mendengar orang selalu berputus asa. Setiap orang selalu bercerita tentang masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah sekolahnya anak-anak, dan masih banyak lagi. Kemudian yang menjadi perenungan saya, yang kemudian terbersit di dalam pikiran saya berpikir begini, apakah dalam situasi pandemi sekarang ini, dengan keadaan yang dialami dunia, yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini, apakah kita sudah tidak bisa menemukan lagi kebahagiaan? Apakah sekarang ini kita sudah tidak bisa tertawa? Apakah saat ini kita tidak bisa tersenyum dengan berbagai persoalan yang kita hadapi? Lebih-lebih yang menjadi perenungan kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan mungkin apa yang bisa dilakukan oleh gereja.
dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah yang sedang menimpa kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dalam situasi yang seperti ini kita tidak bisa bersyukur? Apakah dalam keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini kita tidak bisa merasakan kebahagiaan? Tetapi kalau kita mau kemudian telusuri kembali, mungkin ada banyak orang yang bisa merasakan berita yang kita dengar sampai hari ini. Orang yang terpapar karena COVID-19 ini masih begitu banyak. Setiap hari kita mendengar berita tentang kematian. Sekali lagi Bapak Ibu, pertanyaan ini menggelayut di dalam diri saya. Apakah kita tidak bisa tersenyum? Apakah kita tidak bisa bahagia? Tetapi sekali lagi kita melihat Bapak Ibu, walaupun sekarang ini kita mendengar ada banyak sekali peristiwa yang menyedihkan, tetapi kita melihat ada banyak orang yang berbahagia karena pernikahannya. Setiap hari kita mendengar ada berita tentang kematian, tetapi kita juga masih mendengar dan menyaksikan adanya peristiwa kelahiran yang membawa kesukacitaan. Di tengah-tengah pandemi yang kita rasakan, ada peristiwa baptisan, ada orang yang dimenangkan, ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan karena kuasa Kristus. Dan itulah yang membahagiakan kita semua. Pertanyaan ini secara tidak langsung sudah terjawab dengan fakta yang kita jumpai saat ini. Dan firman Tuhan malam hari ini berbicara kepada kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Karena dengan itulah engkau melakukan hukum Kristus. Artinya bahwa ketika kita bertolong-tolongan, ketika kita saling membagi, ketika kita saling berbagi, kita melakukan hukum Kristus. Kita melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti hanya pertanyaan saya di awal lagi, lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa gereja perbuat untuk menghadapi pandemi ini, untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini, di mana banyak orang sekarang ini menghadapi yang namanya multi krisis. Krisis jasmani, krisis ekonomi, krisis ketidakpercayaan, krisis masalah di dalam rumah tangga dan keluarganya. Juga secara rohani, banyak orang yang semakin tidak percaya kepada Tuhan, semakin banyak orang yang sudah tidak lagi bersemangat untuk membangun persekutuan, semakin banyak orang yang semakin tidak yakin dengan kuasa Tuhan. Lalu apa yang kemudian bisa kita perbuat? Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama, mari bersama-sama kita menanggung beban. Bersama-sama kita menanggung beban. Satu hal yang perlu kita lakukan saat ini Bapak Ibu,
supaya kehidupan kita dan juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana juga bisa tetap merasakan sukacita, bisa merasakan kebahagiaan, bisa tersenyum, dan tetap bisa bersyukur. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghentikan ketakutan dengan kepercayaan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Langkah yang harus kita lakukan sekarang ini, supaya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah COVID ini, kita masih bisa terus berbahagia, kita masih bisa tersenyum, dan kita masih bisa bersuka cita. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu menggantikan keputusasaan, ketakutan, tangisan kita, yaitu dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, iman kepada janji-janji Tuhan, agar kita tetap memiliki kekuatan. Mengapa? Karena Allah itulah sang pencipta alam semesta ini. Allah lah yang berkuasa atas seluruh bumi ini, termasuk juga seluruh ciptaannya, termasuk juga kita. Allah tidak akan pernah membuat apa yang sudah diperbuatnya menjadi gagal. Tetapi Allah ingin melakukan bahwa apa yang sudah diciptakan, apa yang sudah diperbuatnya adalah berhasil. Termasuk juga di dalam kehidupan kita. Allah tidak akan membiarkan kita terus hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Karena itu, mari kita gantikan semuanya itu dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, krisis ini itu bisa adalah suatu energi yang menghancurkan, yang memporak-porandakan, yang memutarbalikkan kehidupan kita, yang bisa menghancurkan semuanya dengan adanya krisis ini. Oleh karena itu, langkah yang kedua yang perlu kita ambil yaitu men-sharekan, yaitu membagikan sukacita itu dengan membangun solidaritas kita kepada sesama, kepada siapapun yang membutuhkan. Langkah yang kedua yaitu men-sharekan, membagikan sukacita itu dengan cara membangun solidaritas bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang siapapun mereka. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lihat para perawat, dokter, mereka ada di garda depan untuk menolong saudara-saudara kita yang terpapar karena COVID-19 ini. Kita juga bisa melihat para relawan yang mereka berjuang walaupun resikonya sangat tinggi. Tetapi mereka mau berbagi, berjuang untuk sesamanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita bisa menunjukkan Injil Yesus Kristus itu dengan tetap stay at home. Kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, kita harus tetap ada di rumah. Dengan tetap terus kita memakai masker dimanapun kita berada. Kita tetap cuci tangan untuk menjaga kesehatan kita. Inilah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Yang ketiga, kita bisa berdoa. Mendoakan saudara kita, memberikan kekuatan lewat WA, lewat support kita, lewat sapaan kita kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang harus bisa kita lakukan. Bukankah semboyan kita sebagai warga GKJW, patunggilan Kang Nyawiji,
Bersama-sama kita saling tolong-menolong, saling bersama-sama menanggung beban. Sebagai persekutuan, sebagai gereja Tuhan, kita bersama-sama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling memperkatakan perkataan yang menyukacitakan, yang membahagiakan, bukan yang menakut-nakuti, bukan yang membawa kekhawatiran. Tetapi bagaimana terus kita saling bergandeng tangan, membangun persekutuan, membangun kebersamaan. Oleh karena itu, di dalam persiapan kita, dalam rangka perjamuan kudus oikumeni, mari kita membangun oikumeni kita, membangun kebersamaan kita dengan saling menanggung beban, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Biarlah dengan perjamuan kudus ini mengingatkan kembali kepada kita sebagai persekutuan untuk terus memperjuangkan, untuk terus berbagi, untuk terus saling peduli satu dengan yang lain. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami, banyak orang yang berputus asa, banyak orang yang menangis, banyak orang yang bersedih. Tetapi kebahagiaan, sukacita, wajah yang gembira akan terus bisa kita rasakan ketika kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan semuanya itu ketika kita saling berbagi untuk saling menguatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kebenaran itu membawa pengharapan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, apapun saat ini yang sedang kami alami, apapun saat ini yang sedang menimpa kehidupan kami, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Di balik setiap peristiwa ini Tuhan punya kehendak.
Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidup kami. Kebahagiaan, kesukacitaan, hati yang gembira akan terus dapat kami rasakan. Walaupun kami sering menangis, walaupun kadang-kadang kami berputus asa. Tetapi ketika kami yakin dan percaya, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu terus akan memberikan kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah kedukaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami saling berbagi, saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain, agar patunggilan Kang Nyawiji itu benar-benar boleh kami rasakan, agar persekutuan itu benar-benar boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau akan memulihkan kami, bahwa Engkau akan memproses kami untuk menjadi pribadi yang semakin tangguh, untuk menjadi pribadi yang semakin kuat dalam berbagai hal yang saat ini kami hadapi. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga dengan segala persoalan yang dihadapi saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus bersabar, untuk terus yakin kepada janji-janji Tuhan, agar pada saatnya nanti kami boleh merasakan kesukacitaan yang datang daripada Tuhan Allah sendiri. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu yang saat ini harus bersekolah lewat daring. Tuhan menyemangati mereka, Tuhan sertai kehidupan mereka, agar waktu-waktu ini benar-benar mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para lansia yang sudah lanjut usia. Tuhan tetap berikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, agar terus tetap berkarya, agar terus dapat menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya akan kuasa darah-Mu yang akan sanggup memulihkan, kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Kiranya boleh dirasakan oleh setiap saudara-saudara kami yang terus percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang dipisahkan karena peristiwa kematian. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai dan bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia ini. Tuhan yang memberkati para pemimpin kami. Tuhan yang memulihkan keadaan bangsa negara kami. Agar kami benar-benar boleh menerima lawatan dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Bapa, persiapkan kami untuk kami menyambut perjamuan kudus ini Tuhan dengan sepenuh hati kami, supaya kami boleh disegarkan kembali iman percaya kami, baik jasmani kami maupun rohani kami boleh kembali dikuatkan lewat perjamuan kudus ini Tuhan, agar dengan sungguh-sungguh kami boleh menyambut, kami boleh datang di dalam perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober nanti. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua yang terjadi, yang kami alami di dalam kehidupan kami, bukan karena kehendak kami, tetapi biarlah apa yang terjadi dan kami alami di dalam kehidupan kami, semua adalah kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan syafaat kami, dan kami juga menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menguduskan dan Tuhan yang memberkati. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah diri. Amin. Ku lari di
Mari kita menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Allah sang sumber kasih karunia, di dalam Yesus Kristus sumber sukacita kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus memberikan pengharapan bagi kami semua. Dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ayo padha nderek Gusti, puji syukur selaminyo. Gusti paring berkat lan uripmu sami padha ngluhurno, tansah eling omring Gusti. Ayo padha nderek Gusti, puji syukur selaminyo. Gusti paring berkat lan uripmu sami padha ngluhurno, tansah eling omring Gusti. Ayo nderek Gusti kang tansah berkahi. Gusti wis dalan sinalip lan nebus dosa manungsa, mula padha nderek Gusti. Ayo nderek Gusti kang tansah berkahi. Gusti wis kang sinalip lan nebus dosa manungsa, mula padha nderek Gusti. Mula padha nderek Gusti.